yen warnane sira takon muji. Begitulah sepenggal tembang Injil, tembang Majapahit yang diciptakan oleh Sunan Bonang. Tembang ini diciptakan sebagai media berdakwah oleh beliau. Nah, bagaimana cerita singkat tentang perjalanan kisah Sunan Bonang? Yuk simak video ini hingga tuntas. Raden Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang merupakan salah satu ulama anggota Wali Songo sebagai penebar siar Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Sunan Bonang juga dikenal sebagai seniman yang berdakwah dengan menggunakan sejumlah perangkat seni, termasuk gamelan, juga karya sastra. Konon, Raden Maktum Ibrahim adalah penemu salah satu jenis gamelan dengan tonjolan di bagian tengahnya, atau yang kerap disebut bonang. Dari situlah julukan Sunan Bonang disematkan kepada Raden Maktum Ibrahim. Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo menuliskan bahwa Raden Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang merupakan putra keempat Raden Rahmat atau Sunan Ampel dari perkawinan dengan Nyai Ageng Manila, putri Bupati Tuban Arya Teja. Raden Maktum Ibrahim lahir pada 1465 Masehi di Surabaya dan tumbuh dalam asuhan keluarga ningrat yang agamis. Sunan Ampel adalah pendiri sekaligus pengasuh pesantren Ampel Dento. Pendidikan Islam diperoleh Raden Maktum Ibrahim pertama kali dari ayahnya sendiri di pesantren Ampel Dento. Sejak kecil, Sunan Ampel juga mempersiapkan putranya sebagai penerus untuk mensiarkan ajaran Islam di bumi Nusantara. Beranjak remaja, Raden Maktum Ibrahim pergi ke negeri Pasai, Aceh untuk berguru kepada Syekh Maulana Ishaq, ayahanda Sunan Giri. Sejak kecil, sudah tampak kecerdasan dan keuletan Raden Maktum Ibrahim dalam menuntut ilmu. Selain dibimbing oleh Sunan Ampel dan Syekh Maulana Ishaq, Raden Maktum Ibrahim juga berguru kepada banyak ulama lainnya. Hingga akhirnya, Raden Maktum Ibrahim diakui keilmuannya yang mumpuni dalam penguasaan fikih, usuluddin, tasawuf. Di samping itu, beliau juga menguasai ilmu seni sastra, arsitektur, dan bela diri silat. Kelak, keterampilan silat Sunan Bonang berguna ketika ia mengalahkan seorang perampok bernama Raden Said. Raden Said pun tunduk dan bertaubat, kemudian ikut menyebarkan dakwah Islam dan menjadi anggota Wali Songo yang dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Dakwah Sunan Bonang dimulai dari Kediri, Jawa Timur. Ia mendirikan langgar atau musola di tepi Sungai Brantas, tepatnya di Desa Singkal. Diceritakan, Sunan Bonang sempat mengislamkan Adipati Kediri, Arya Wiranata Pada, dan putrinya. Usai dari Kediri, Sunan Bonang bertolak ke Demak, Jawa Tengah. Oleh Raden Patah, pendiri sekaligus pemimpin pertama Kesultanan Demak, Sunan Bonang diminta untuk menjadi imam Masjid Demak.
ada satu lagi versi berbeda terkait penamaan Sunan Bonang yang disematkan kepada Raden Maktum Ibrahim, selain dari kisah bahwa ia adalah penemu gamelan jenis bonang. Selama menjadi imam Masjid Demak, Raden Maktum Ibrahim tinggal di desa Bonang. Versi kedua menyebutkan julukan Sunan Bonang disematkan berdasarkan lokasi tempat tinggalnya. Sebagaimana wali songo lainnya, Raden Maktum Ibrahim menyebarkan Islam melalui media seni dan budaya. Ia menggunakan alat musik gamelan untuk menarik simpati rakyat. Konon, Raden Maktum Ibrahim sering memainkan gamelan berjenis bonang, yaitu perangkat musik ketuk berbentuk bundar dengan lingkaran menonjol di tengahnya. Jika tonjolan tersebut diketuk atau dipukul dengan kayu, maka akan muncul bunyi merdu. Raden Maktum Ibrahim alias Sunan Bonang membunyikan alat musik ini untuk membuat penduduk setempat penasaran dan tertarik. Warga berbondong-bondong ingin mendengarkan alunan tembang dari gamelan yang dimainkan Sunan Bonang. Ia menggunakan sejumlah tembang tengahan Majapahit, seperti Kidung Bonang dan sebagainya. Hingga akhirnya banyak orang yang bersedia memeluk agama Islam tanpa paksaan. Sunan Bonang juga mahir memainkan wayang serta menguasai seni dan sastra Jawa. Dalam pertunjukan wayang, Sunan Bonang menambahkan rincikan yaitu kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rambogani untuk memperkaya pertunjukannya. Dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam 2013, Heri Nugroho menuliskan bahwa dakwah Sunan Bonang yang lain adalah melalui penulisan karya sastra yang bertajuk Sulu Ucil. Saat ini, naskah asli Sulu Ucil disimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Sulu Ucil diakui sebagai salah satu karya sastra terbesar di Nusantara karena isinya yang indah serta kandungannya yang kaya dalam menafsirkan kehidupan beragama. Sunan Bonang sangat fokus dalam menjalani perannya sebagai ulama dan seniman, sehingga ia tidak sempat menikah hingga wafatnya pada tahun 1525 Masehi. Makam Sunan Bonang terletak di Kompleks Pemakaman Desa Kutorejo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, atau berada di barat alun-alun dekat Masjid Agung Tuban. Warisan terbesar yang ditinggalkan Sunan Bonang adalah Het Boek van Bonang, notulen dakwah Sunan Bonang yang dijadikan rujukan utama sejarah Wali Songo. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.